فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengawali kajian dari kitab Huququn Da'at ilaiha al-fitrah wa qarrarahatha asy-syari'atu, karya Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Artinya adalah beberapa hak yang telah ditetapkan syariat dan wajib diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Di sini nanti akan disebutkan 10 hak. Jadi tidak semuanya, tapi disebutkan yang global. 10 hak yang wajib diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah yang telah ditetapkan di dalam syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Setelah beliau menyebutkan mukadimah pembukaan, mulai dari beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari kejelekan yang muncul dari jiwanya, dan juga bersalawat dan juga mengucapkan salam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atul adl wal i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi ghuluwin wala taksirin. Masyaallah, lihat ini. Kata beliau, sesungguhnya termasuk keindahan, indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala ini menjaga keadilan dan memberikan setiap yang memiliki hak itu haknya tanpa ghulu berlebihan, wala taksir dan juga tanpa meremehkan. Jadi ingat-ingat ya, keadilan itu bukan dinilai dari jumlah nominal yang sama, tapi dinilai dari apa? Masing-masing diberikan sesuai dengan haknya, itu keadilan. Makanya dalam pembagian warisan seringnya jatah laki-laki lebih besar daripada jatah perempuan. Itu keadilan di dalam syariat. Jangan dibayangkan seperti pembagian yang umum. Nah, di masyarakat biasanya kan nggak adil itu, masa yang perempuan dapat 5 kemudian laki-laki dapat 10. Kalau syariat adil itu. Kalau dalam syariat memang jatah laki-laki itu lebih besar daripada jatah perempuan. Paham ya? Itu keadilan dalam syariat. Tapi kalau keadilan di mata manusia kan harus sama. Kalau laki-laki 5, ya perempuan 5. Ya kan? Kalau perempuan 10, laki-laki harus 10. Itu kalau di pandangan mata manusia. Padahal kalau secara syariat, pembagian warisan itu, pembagian yang laki-laki itu jatahnya lebih besar daripada bagian perempuan. Ini wajar. Dan itu keadilan. Paham ya? Jadi ingat-ingat, keadilan jangan dinilai dari apa? Nominal, jumlah nominal yang sama. Tapi dilihat apa? Dilihat daripada masing-masing diberikan sesuai dengan haknya, itu keadilan. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, faqad amara Allah Ta'ala bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Dan sungguh Allah Ta'ala telah perintahkan agar senantiasa berbuat keadilan dan berbuat baik serta memberikan atau mendatangi karib kerabatnya. Maksudnya adalah berkomunikasi, silaturahmi.
Wa bil adli bu'itsatur rusul, dengan sebab keadilan inilah para rasul diutus. Wa unzilatil kutub, dan kitab-kitab diturunkan. Wa qamatil umur dunya wal akhirah, dan tegaknya perkara dunia dan akhirat. Sebabnya apa? Keadilan. Jadi kalau keadilan sudah enggak ada lagi, itu yang ada hanya kerusakan, keributan, kerusakan, rebutan atau yang semisalnya. Tapi kalau keadilan ditegakkan, masing-masing diberikan sesuai dengan haknya, maka aman sudah. Bahkan mata kita saja, mata kita ini punya hak loh ya. Haknya apa kata Rasul alaihi wasallam? Haknya adalah ditidurkan ketika capek. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Wa inna li'ainika 'alaika haqqan." Sesungguhnya untuk kedua matamu itu punya hak. Haknya apa? Kalau haknya dia capek, letih, ngantuk misalkan, haknya ditidurkan. Paham ya? Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu, kata Rasul alaihi wasallam. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Jadi diingat-ingat ya, keadilan adalah apa? Memberikan haknya sesuai dengan kadar dan kapasitasnya. Bukan nominal yang sama. Paham? Itu penting sekali. Jadi kalau antum punya anak misalkan, yang kecil sama yang besar, otomatis kalau memberikan uang itu nggak sama. Yang besar keperluannya banyak atau tidak? Yang besar ini banyak, sehingga antum ngasihkan pun banyak juga untuk yang besar tadi. Yang kecil memberikan uangnya yang seperlunya. Apakah itu nggak adil? Kalau dinilai di mata manusia nggak adil. Masa adiknya dikasih 10.000, kakaknya kasih 50.000. Kalau dilihat dari mata manusia kan nggak adil. Padahal itu keadilan, karena yang besar ini kebutuhannya banyak gitu loh. Bisa dipahami? Makanya keadilan itu dinilai dengan apa tadi? Masing-masing diberikan sesuai dengan haknya. Paham ya? Yang besar ya memang keperluannya banyak, 50.000 lah. Yang kecil belum banyak keperluannya, 10.000, itu keadilan. Nggak harus nilainya sama semua itu loh. Yang kecil 50.000, yang besar keperluannya banyak, kasih 50.000 juga sama juga. Itu kurang tepat. Paham ya? Jadi jangan pernah menilai keadilan dengan nominal yang sama ya. Nah, kalau bisa sama ya alhamdulillah. Tapi kadang-kala yang namanya keperluan orang yang besar itu lain gitu loh dengan keperluan anak kecil. Sehingga orang tua harus bijak dalam memberikan apa? Pemberian kepada anaknya. Dilihat anaknya bagaimana, keperluannya seberapa. Kalau sudah sama keperluannya, mungkin memberikannya sama. Tapi kalau keperluannya berbeda, yang kecil ini masih main-main, masih paling-paling dibelikan jajan atau semisalnya, diberi kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Yang besar ini mungkin sudah dibelikan kitab, buku tulis, sehingga diberikan sesuai dengan kadarnya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Wal adlu i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Masyaallah. Wa tanzilu kulli dzi manzilatin manzilatah. Keadilan itu adalah memberikan setiap yang memiliki hak itu haknya. Lihat. Setiap yang memiliki hak itu haknya diberikan. Dan mendudukkan setiap orang yang punya kedudukan itu sesuai dengan kedudukannya. Enggak berlebihan. La ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Kalau dia kedudukan seorang alim, ya seorang alim. Seorang ulama, seorang syekh ahli sunnah misalkan. Jangan sampai kita rendahkan, kita hinakan, kita caci maki, jangan. Paham ya? Kemudian kalau dia kedudukannya itu adalah seorang santri, seorang pelajar, didudukkan sesuai dengan kedudukannya. Itu namanya apa? Keadilan. Wala yatimu dzalika illa bi ma'rifatil huquq hatta tu'ta ahluha. Dan itu semuanya tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Dengan mengetahui hak-hak sehingga diberikan kepada pemiliknya. Nah, makanya kita sekarang akan pelajari 10 hak ini. 10 hak yang telah ditetapkan oleh syariat dan wajib kita ketahui baik lelaki maupun perempuan. Paham ya? 10 hak itu apa saja nanti akan kita baca. Dan hak untuk Allah Ta'ala, bagaimana hak kita kepada Rasulullah SAW apa, bagaimana, itu nanti kita baca insyaAllah Ta'ala. Wa min samma hararna hadhil kalimata fi bayanil muhim min tilkal huquq. Oleh karena itu, dari sanalah kami memilihkan untuk kata atau kalimat ini untuk apa? Dalam hal apa? Menjelaskan yang paling penting dari hak-hak tersebut. Jadi hak-hak itu banyak sekali. Beliau ringkaskan, beliau pilihkan yang paling pentingnya, ada 10. Paham ya? Ada 10, nanti kita baca. Liyaqumal 'abdu bima 'alima minha biqadri mustata', agar seorang hamba bisa menegakkan apa yang dia ketahui sesuai dengan kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Wa yatalakhas dzalika fima ya'ti. Dan hak-hak tersebut telah terringkaskan, teringkaskan. Nah, terringkaskan sebagaimana berikut ini. Pertama, jumlahnya ada 10. Yang pertama, huququllah Ta'ala, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba
Wajib enggak memenuhi hak Allah Ta'ala? Wajib. Apa haknya Allah Ta'ala? Haknya adalah diibadahi, disembah. Makanya kalau kita menyembah Allah kok nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah pohon, berarti kita telah mengurangi hak Allah Ta'ala, enggak boleh. Paham ya? Jadi murnikan kita menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya hidupku dan matiku, sesembelihanku, salatku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi jangan pernah malah ekonomi susah lari ke kuburan. Mbah fulan tolong mbah dikasih rezeki mbah, tolong mbah dilancarkan usahanya. Salah. Kalau minta kepada siapa? Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan ya Allah, mudahkan urusan kami. Seperti itu. Sudah salah lari ke kuburan, pulang lari ke dukun. Ya kan? Nyari apa namanya? Pesugihan. Allah musta'an. Nyari pesugihan itu enggak gratis. Ada embel-embelnya biasanya, ya kan? Nanti kemudian bayar sekian ya. Setiap malam Jumat Kliwon suruh kelilingi rumah telanjang. Aneh sekali. Ngelilingi rumah telanjang. Syarat menjadi orang sugih, orang kaya. Nah, ujung-ujungnya ya itu, seperti itu. Kerjasama dengan jin, Allah musta'an. Sehingga banyak kejadian seperti itu salah, barakallahu fi. Kalau ingin berhasil sukses ya kerja gitu loh. Bukan malah lari ke dukun. Ya kan? Sudah susah ekonominya lari ke dukun, bayar lagi, ya kan? Ada banyak yang dia keluarkan. Allah musta'an. Itu penting sekali. Yang pertama hak siapa tadi? Hak Allah Subhanahu wa taala harus kita tunaikan. Yang kedua, hukukun Nabi alaihi salatu wassalam, hak-haknya Nabi. Kita punya Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haknya apa? Haknya kita ikuti syariatnya. Jadi kalau beliau mensyariatkan ini haram, kita tinggalkan. Kalau beliau mensyariatkan ini halal, kita ambil. Ya kan? Kalau ini sunnah, kita amalkan. Seperti itu. Itu haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Jadi termasuk hak juga yang sering orang lupa, sholawat. Jadi jangan pernah lupa sholawat. Sholawatnya bagaimana yang syariatkan sholawatnya? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sholawat yang syariatkan. Jadi ketika mendengar lafaz Muhammad jangan diam aja ya, Afan ya. Jangan diam saja, tapi bersolawat. Antum lihat orang-orang di luar sana. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan kalah. Jangan kalah kita. Maksud dalam artian sholawat ini penting. Karena dalilnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat atas nabinya. Allah taala bersolawat loh, Allah taala. Malah malaikat pun solawat juga terhadap nabinya. Lah kita diperintahkan sallu 'alaihi, bersolawat. Makanya kalau dengar lafaz Muhammad jangan diam saja. Lafaz Muhammad kita bersolawat. Misalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, semangat. Itu namanya sholawat, itu hak Nabi juga. Haknya Nabi. Kita lihat yang ketiga, hukukul walidain, hak kedua orang tua. Ini penting juga. Kita mungkin di antara kita masih ada orang tua, ya kan? Mungkin masih ada yang bapak ibunya masih ada, mungkin tinggal ibunya, tinggal bapaknya. Jangan lupa hak kedua orang tua. Yaitu apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti itu beraneka ragam bentuknya. Baik dengan tutur kata yang baik, sopan, unggah-ungguh, sopan santun, atau dengan pemberian, atau dengan cara diperlakukan perlakuan yang baik. Itu namanya apa? Birrul walidain. Apalagi yang masih ada kedua orang tuanya. Kesempatan. Kalau sudah tidak ada, mungkin hanya doa saja yang dia sampaikan. Tapi kalau yang masih ada, kok disia-siakan, sudah tua renta, nggak bisa apa-apa, malah dititipkan kemana? Panti jompo. Salah nggak itu? Salah. Kesempatan terakhir itu. Mungkin aja setelah itu nggak ketemu lagi kan? Seharusnya dia tuh sadar diri, sadar posisi. Dirinya sedang apa? Nah, berjuang untuk menjadi anak yang berbakti. Posisinya orang tuanya lihat. Posisinya udah tua orang tuanya, ya kan? Malah titipkan panti jompo. Dia sibuk kerja. Hati-hati, itu salah itu. Terus bagaimana? Seberat apapun barakallahu fi, kalau itu orang tua, rawat. Paham ya? Nah, rawat. Iya, mungkin kalau dia punya beberapa saudara, dibagi-bagi tugasnya, ya kan? Kalau dia hanya sendirian, sabar. Itu mungkin aja sebagai peluang. Peluang apa? Peluang dimudahkan masuk surga. Ya kan? Karena dosa besar yang paling besar apa setelah syirik? Durhaka kepada kedua orang tua. Lihat, durhaka kepada kedua orang tua. Di antara bentuk durhaka adalah apa? Dia nggak berbakti.
Sudah datang masa tua malah dia gertak-gertak, dia sia-siakan, dititipkan ke tempat orang lain, panti jompo tadi diantaranya, kemudian dia tidak berbakti, itu diantara bentuk kedurhakaan. Antum ingat ayatnya itu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Lihat itu. Artinya apa? Dan Rabbmu telah menetapkan kepadamu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan jika kedua orang tua atau salah satu keduanya sudah menginjak usia tua, lansia, lanjut usia, maka jangan sekali-kali kamu katakan apa? Uff. Uff itu ucapan yang menyakitkan. Gertakan, digetak-getak, ya kan? Istilahnya apa kalau bahasa Jawa? Dioso-oso bahasa Jawanya, ya kan? Disia-siakan. Wala tanharhuma, jangan gertak keduanya. Jadi ucapan uff aja nggak boleh, apalagi nyakiti. Ada kan kadang-kala berani mukul orang tuanya kan? Orang tuanya malah dipukul itu ya. Gara-gara minta barang nggak dikasih, orang tuanya dibunuh pun ada juga. Ada kan seperti itu? Nah itu jangan. Salah, barakallahu fiik. Sabar. Didoakan karena kedua orang tua itu dulu pernah merawat kita, larinya ke situ. Dulu kita pernah kecil, pernah dirawat oleh ibu kita, pernah dibesarkan oleh bapak kita. Nah, di saat mereka itu tua, kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Mafhum? Nah, ketika meninggal dunia bagaimana? Doanya jangan lupa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Dan mendoakan kedua orang tua dan meninggal dunia tidak harus ke kuburan. Dari rumah pun sampai. Tapi kadang-kadang ziarah kubur bolehlah. Paham ya? Ziarah kubur itu fungsinya apa sih? Untuk mengingat apa? Kematian. Karena kita semuanya pasti akan apa? Akan mati, akan nyusul mereka. Kapan itu? Wallahu alam. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan nyusul orang-orang yang sudah mati. Ingat-ingat doanya, apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Syahidnya. Sesungguhnya kami semuanya nanti insyaallah jika Allah telah menghendaki akan menyusul kalian. Jadi kita ini nanti akan menyusul orang yang sudah mati tadi. Paham ya? Sehingga jangan pernah lupa apa? Mendoakan kedua orang tuanya yang sudah tidak ada. Nah, yang masih ada, nah kesempatan. Ingat-ingat ya, kesempatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, hukukul aulad, hak-hak anak. Jadi anak pun punya hak, orang tua juga harus paham. Jadi orang tua yang bijak bagaimana caranya anak-anak ini tumbuh dengan benar. Bagaimana anak-anak ini tidak menjadi anak yang durhaka, karena anak itu aset. Tahu aset ya? Tahu aset ya? Harta simpanan yang nanti manfaatnya tentunya di akhirat. Antum ingat hadis yang sahih yang Rasulullah sebutkan di dalamnya di antaranya apa? Salah satu amalan yang tidak terputus pahala amalannya. Apa itu di antaranya? Wa waladin salihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Lihat. Jadi bagaimana caranya barakallahu fik anak ini menjadi anak saleh gitu loh. Bukan menjadi anak yang rusak, anak naudzubillah berandalan, ya kan, yang enggak kenal agama, ya kan, yang rusak akhlaknya, rusak moralnya. Kedua orang tua pun barakallahu sudah tua, dia biarin, dia cuekin, dia hanya ingin mendapatkan hartanya. Bahkan kadang ada juga anak yang durhaka itu pengen kedua orang tuanya cepat mati agar dapat apa? Warisan. Salah enggak itu? Salah. Salah sekali itu. Paham ya? Nah, lihat hak-hak anak. Nah, bagaimana? Orang tua pastikan siap dan mampu walaupun ala kadarnya mendidik anaknya. Paham ya? Karena orang tua ini cerminan buat anaknya. Kalau anaknya pengen baik, orang tua baik dulu. Jangan anaknya pengen baik, orang tuanya jelek. Bisa paham ya? Orang tuanya pengen anaknya sholat 5 waktu yang rajin, rutin, tepat pada waktunya. Lah orang tuanya nggak pernah sholat. Kalaupun sholat apa? Berling. Tahu berling? Kober dan eling. Salah itu. Karena nanti anaknya akan bercermin. Wah, bapak aja juga nggak semangat sholatnya, masa nyuruh anaknya sholat. Paham? Jangan sampai istilahnya buruk muka, cermin dibelah. Ya, salah sendiri tapi yang salahkan cerminnya. Bisa dipahami? Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Ini motivasi buat kita semuanya. Jangan sampai kita mendidik anak tapi kita nggak mencontohkan, jangan. Kalau misalkan kita mendidik anak kita, nggak boleh, jangan minta-minta, Kita bagi orang tua jangan minta-minta. Ya kan? Kalau kita mendidik anak kita, nggak boleh berkata-kata yang kotor. Orang tuanya jangan berkata kotor gitu loh, mencontohkan sehingga anaknya pun akan
Nah, ketika melihat cermin tadi nampak bagus. Bisa dipahami ya? Ini penting sekali. Anak adalah aset utama yang nanti bermanfaat ketika kedua orang tua Anda meninggal dunia. Anak tersebut akan apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Wa waladin salihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya jangan salah alamat. Mendidik anak itu jangan sampai salah alamat. Barakallahu fiik. Ini penting sekali. Yang kelima, hukukul aqarib, hak-hak kerabat. Kita punya kerabat, ya. Punya kerabat, kadang punya yang namanya bibi, paman, ya kan? Punya saudara kandung, saudara sepersusuan. Ya, kalau sepersusuan kita harus tahu ya, maksudnya siapa-siapa aja yang pernah barakallahu fiik orang tuanya atau ibunya menyusui kita. Itu semuanya termasuk kerabat. Paham ya? Nah, kita punya hak-hak yang apa? Yang harus kita tunaikan untuk mereka. Ya, berbuat baik. Paham ya? Di saat-saat tertentu mungkin ketemu, ziarah, berkunjung. Walaupun nggak setiap saat. Kadang-kadang pun nggak masalah. Tapi komunikasinya harus. Paham ya? Karena kalau memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi gara-gara dunia, hati-hati. Ancamannya apa ancamannya? Ancamannya tidak masuk surga. Ancamannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi itu diancam tidak masuk surga. Paham ya? Makanya hak-hak kerabat diperhatikan. Ya, ada paman, ada bibi, sapaan, obrolan, mungkin chattingan atau mungkin telepon atau mungkin komunikasi ketemu, itu pastikan terjalin. Paham ya? Perkara dunia jangan sebagai sebab alasan untuk tidak bertemu, jangan. Dunia itu hanya sementara dan sebentar, tidak selamanya. Jangan sampai menghalang-halangi kita apa? Nah, dari menyambung hubungan silaturahmi. Yang keenam, hukukuz zaujain. Hak yang berkaitan masalah suami istri. Ini penting loh ya. Apalagi udah berkeluarga, kita harus paham. Hak suami apa yang wajib ditunaikan istri. Hak istri apa yang wajib ditunaikan suami. Di antaranya kami sebutkan nggak semuanya dulu, karena ini baru mukaddimahnya. Hak suami yang harus ditunaikan istri apa di antaranya? Istri berbakti kepada suaminya, mentaati suaminya. Dalam perkara apa? Perkara yang baik, perkara ketaatan. Jadi kalau perkara mungkar, perkara haram, istri tidak wajib taat. Misalkan suaminya bilang, tolong belikan khamr, tolong belikan apa? Barakallahu fiik, na'am, togel. Tolong belikan, nah barakallahu fiik, na'am, sesuatu yang haram. Nah, istri wajib taat enggak di sini? Tidak. Karena perintahnya perintah maksiat. Paham ya? Nah, jadi kalau perintah suami itu perintah maksiat, perintah yang haram, istri boleh menolak. Tapi kalau perintah suami perintah yang baik, nah diajarkan istrinya, diajak sholat, ayo sholat, semangat sholatnya, ibadahnya semangat, walaupun sholatnya di rumah pun tetap semangat, tepat pada waktunya, jaga sholat-sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Nah, perintah bagus atau enggak itu? Wajib istri mentaatinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Lihat itu. Kalau seandainya aku diperintahkan seseorang itu sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan agar istri sujud kepada suaminya. Bayangkan itu. Kenapa? Karena hak suami itu besar. Jangan sampai seorang istri menyakiti hati suaminya. Suami sudah banting tulang peras keringat, bekerja untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Disyukuri walaupun hasilnya apa? Hasilnya ala kadarnya. Jangan malah digertak-gertak, dibanding-bandingkan, si fulan aja kerja sehari dapat 1 miliar. Paham ya? Itu contoh aja. Dibanding-bandingkan, jangan, itu salah itu. Seorang istri yang sepandai-pandai bersyukur, mensyukuri apa yang telah didapatkan oleh suami tadi berupa apa? Ma'isyah dan nafkah. Paham ya? Itu nanti akan terjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis, romantis, dinamis. Tapi kalau istri belum mampu bersyukur tadi itu, paham ya? Bahkan malah ngomel-ngomel, bahkan malah menghina suaminya, banding-bandingkan gaji orang lain, itu berarti istrinya masih belum paham syariat yang benar. Paham ya? Dididik, diarahkan. Karena hak suami itu sangat besar sekali. Paham ya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Makanya di dalam rumah tangga itu, pemimpinnya siapa? Kepala rumah tangga itu suaminya. Ya. Nam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin, dan nanti masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mafhum insyaallah ya. Kemudian dibalik. Hak seorang istri yang wajib ditunaikan suami. Paham ya? Hak seorang istri yang wajib ditunaikan apa? Naam, suami.
Haknya apa? Haknya barakallahu fiik, haknya adalah nafkah, ngasih ma'isyah. Paham ya? Jadi di saat suami itu masih mampu bekerja, mampu mencarikan nafkah ma'isyah, wajib dia memberikan nafkah dan ma'isyah kepada istrinya. Jangan sampai dia menikah suami istri, kemudian apa? Malah justru yang kerja istrinya misalkan. Ini kita bicara secara umum dulu ya, bicara secara umum. Beda halnya ketika kerjasama, mungkin istri bantu suaminya, nggak masalah. Tapi hukum asalnya siapa yang menafkahi istri? Suami. Paham ya? Dia bekerja, mencari nafkah untuk apa? Untuk istrinya. Tapi di saat suami sudah tidak mampu, mungkin sakit atau mungkin ada alasan yang lain, maka istri tidak masalah bantu. Paham ya? Membantu semampunya. Yang jelas hukum asalnya suami itulah yang menafkahi istrinya. Bisa dipahami? Nah, ini penting, hak yang perlu diketahui, jangan sampai salah. Karena kadang-kala ada yang suami modelnya tipenya itu mager. Tahu mager ya? Malas gerak. Atau gerak lambat. Paham ya? Pengennya istri semua yang kerja, suami santai-santai, apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, suami mainin game. Istri suruh kerja, suami mainin game. Soalnya banyak pertanyaan masuk ke sini ya, Afan ya. Nggak perlu sebutkan namanya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi modelnya itu suaminya itu malah sibuk di rumah, sibuknya bukan sibuk kerja. Mainin game online itu loh. Istrinya suruh kerja, kebalik atau tidak? Terbalik, mana? Mana jiwa, bisa dikatakan mana jiwa na'am barakallahu fiik, na'am sebagai kepala rumah tangga mana gitu loh. Kan terbalik seperti itu. Nah, pada asalnya barakallahu fiik, kita semuanya pasti paham lah. Suami itu sebagai tulang punggung keluarga. Suami itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam kekeluargaan. Nah, dialah mencari nafkah untuk menafkahi istrinya. Paham ya? Dan pastikan ini pasti nih. Dan terbukti dan antum rasakan. Di saat dulu ketika orang-orang yang belum menikah, itu rezekinya taruhlah 500.000, Afan ya, ketika sendirian. Nanti ketika menikah punya istri, itu bertambah menjadi 1 juta. Percaya nggak kira-kira? Nah, kemudian ketika punya anak 1, itu rezekinya tidak akan 1 juta lagi, pasti lebih. 1 juta lebih. Paham ya? Itu kalau dihitung pakai harta dulu. Ketika punya anak 2, itu hartanya tidak hanya 1.500.000, mungkin bisa 2 juta. Semakin banyak anak tadi keturunan, semakin banyak, rezekinya semakin banyak juga. Dijamin itu sudah. Percaya atau tidak? Percaya nggak ini? Ya percaya. Kalau nggak percaya buktikan. Paham ya? Kalau nggak percaya buktikan. Semakin banyak anak, banyak keturunan, itu rezekinya semakin banyak. Jangan takut dengan ucapan orang. Wah, nanti kalau anaknya banyak ribut kayak bebek katanya. Waduh. Allah musta'an. Sabar barakallahu fiik. Semakin banyak anak kalau masih mampu punya keturunan, semakin banyak rezekinya. Dijamin loh ini ya. Yang mungkin pernah merasakan seperti itu. Ketika sendirian cuma 500.000 dia dapat. Ketika punya istri menjadi 1 juta. Udah tambah belum? Udah tambah. Ketika punya anak 1 juta setengah. Tambah lagi kan? Nah, ketika punya anak 2 sudah 2 juta. Pemasukannya. Begitu seterusnya itu udah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kalian dan mereka. Kita hanya berusaha. Ini penting sekali. Jangan teman bilang cukup 2. Anak cukup 2 katanya. Kita katakan nggak cukup kalau masih mampu. Jangan cuma 2 saja. 10 pun siap ya kan? Kalau seandainya masih mampu dan memungkinkan. Kita bicara masih mampu dan memungkinkan ya. Ingat-ingat yang perlu ditancap di benak kita. Semakin banyak keturunan, semakin banyak rezekinya. Udah itu aja. Kalau masih kurang percaya apa? Apa, Mas? Dibuktikan. Dibuktikan aja kalau masih kurang percaya, iya kan? Nah, tapi yang sudah pernah buktikan insya Allah percaya. Rasakan, bagaimana benar nggak? Iya, dulu ketika sendirian sekian ya. Setelah punya istri kok tambah banyak kelihatannya rezekinya. Setelah punya anak 1 tambah banyak lagi. Setelah punya anak 2 kok tambah banyak lagi. Itu yang bisa merasakan seperti itu adalah orang-orang yang beriman. Yang beriman dan paham mana tawakal itu insya Allah. Paham ya? Tapi kalau jiwanya dunia itu nggak akan pernah puas. Merasakan nanti kegelisahan, nanti kalau punya anak banyak nggak bisa ngasih makan, nanti bagaimana, masa depannya bagaimana. Itu yang gelisah seperti itu karena nggak paham agama. Paham ya? Yang paham agama santai selalu aja, ya kan? Nah, punya anak 4, 5 santai aja, ya kan? Jalani aja. Misalkan barang harga makanan naik santai, ya kan? Ketika harga BBM naik pun santai juga. Lah mau ngapain? Teriak-teriak nggak boleh kan? Demo bukan termasuk syariat Islam, ya kan? Sabar aja. Tapi dijalani dengan santai, ingat-ingat. Antum nggak perlu mikirkan 10 tahun yang akan datang. Tahun 2030 nanti bagaimana? Nggak usah mikirkan itu. Karena belum tentu usianya sampai situ. Belum tentu gitu loh ya. Nah, tapi pikirkan sekarang ini. Pikirkan sekarang ini barakallahu fiik. Naam, bagaimana caranya apa?
mensyukuri yang telah lalu, menghadapi yang akan datang dengan cara bertawakal, berdoa kepada Allah Ta'ala, menjalani yang sekarang sedang dijalani. Udah itu ada. 10 tahun yang akan datang bagaimana ya? 2030. Untuk anak kita bagaimana ya? Enggak perlu. Itu enggak perlu pusing-pusing. Bismillah aja. Harus percaya nih ya. Percaya insyaallah ya. Jalani aja bismillah. 10 tahun yang akan datang itu belum tentu kita masih hidup. Belum tentu. Kita bilang belum tentu. Paham ya? Mungkin aja sudah meninggal ya kan? Mungkin aja sudah kemana kita nggak tahu. Yang jelas rezeki ditanggung semuanya. Lapangkan dadanya, tenangkan pikirannya. Rezeki udah ditanggung semuanya. Tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sesuai kadarnya masing-masing. Rezeki ini untuk si fulan, untuk fulanah, untuk alan, alana. Tercatat semuanya. Kurang apa lagi? Yang kurang itu adalah mensyukuri. Syukuri barakallahu fiik. Nah, ini sekedar bahas seputar apa? Hak suami istri. Kemudian berikutnya kita selesaikan dikit lagi. Yang ketujuh adalah hukukul wulatu war ra'iyah. Hak-hak pemimpin dan rakyat sipil. Rakyat itu rakyat sipil, wula itu pemimpin. Kita rakyat apa kan? Kita ini sekarang pemimpin atau bukan? Secara umum kita kan pemimpin rumah tangga ya. Tapi secara kekuasaan kenegaraan kita sebagai rakyat sipil. Paham ya? Jadi ada hak-hak pemimpin yang harus kita tunaikan. Ada juga hak-hak rakyat sipil yang harus ditunaikan oleh pemimpin. Itu kita harus tahu juga, nanti dibahas oleh beliau nanti. Di antara haknya pemimpin kita wajib mentaati. Enggak boleh berontak, enggak boleh kudeta, enggak boleh revolusi, enggak boleh menggulingkan kekuasaan, wajib mentaati pemimpin selama perintahnya perintah yang baik. Paham ya? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Jadi ahlus sunnah itu tipenya bukan berontak. Paham ya? Adapun yang bolehkan demonstrasi, teriak-teriak depan istana, teriak-teriak depan Monas, turunkan harga BBM, itu ada benih-benih pemikiran khawarij itu, pemberontakan itu. Hati-hati barakallahu fiik. Jangan pernah ada punya pikiran-pikiran yang negatif dengan pemerintah akhirnya pengen gulingkan kekuasaan, demo teriak-teriak bawa cangkul, bawa cangkul, bawa celurit ya kan? Enggak usah, banyak-banyak berdoa saja. Dalilnya ada soalnya. Man kariha min aminihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja shibran famata mata mitatan jahiliyah. Ngeri ancamannya. Artinya apa? Barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemimpin, enggak suka dengan kebijakan pemimpin, sedikit saja kita enggak suka, kita pengennya tuh harganya murah atau gratis? Pengennya murah atau gratis? Gratis ya kan? Nah, ternyata pemimpin naikkan harga. Suka enggak kita rasanya? Suka enggak rasanya kalau naik harga? Enggak suka kan? Nah, falyasbir itu kuncinya, sabar. Sabar, enggak perlu teriak-teriak, sabar ya kuncinya. Kenapa? Fa innahu man kharaja shibran, dikarenakan sesungguhnya barang siapa yang berontak sejengkal aja, berontak, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan, teriak-teriak demo, sejengkal sedikit aja, famata kemudian mati. Ketika demo dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Ngeri. Sabar aja sudah. Paham ya? Itu enggak lama itu, paling-paling BBM naik harganya enggak lama, lama-lama turun sendiri nanti. Kalau enggak turun diganti namanya. Paham ya? Yang jelas sabar aja. Paham ya? Nah, itu penting sekali. Jangan pernah ada apa? Pikiran-pikiran yang buruk akhirnya pengen gulingkan, pengen mencaci maki pemerintah, jangan. Doakan aja agar pemimpin mendapatkan hidayah, itu doa yang bagus. Agar pemimpin dicarikan teman duduk yang baik, itu bagus doanya. Paham ya? Yang ke-8, hukukul jiran, hak-hak tetangga. Penting juga, jaga barakallahu fiik, hak-hak tetangga. Kalau tetangganya sedang apa? Jemur padi, ya kan? Kita punya ayam, ya ayam dijagalah. Bukan malah kesempatan. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Jangan. Ayamnya ya paling dijagalah, jangan malah dibiarkan makan apa? Padi tetangga. Ini maksudnya kita bicara secara realita. Ribut antara tetangga biasanya diantaranya itu diantaranya. Benar nggak diantaranya? Antara ayam dengan padi tetangga itu biasanya. Walaupun nggak semuanya ya, nanti kondisikan. Kalau dia punya ayam, ya kan, berpotensi nanti makan padi tetangga yang jemur tadi, dia kondisikan lah. Kalau misalkan dia pengen aman, ya mungkin kasih pagar lah, ketika jemur padi tadi. Hak tetangga diperhatikan baik-baik ya, sapaan, kadang ngobrol seperlunya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Yang ke-9, hukukul muslimin umuman, hak sesama kaum muslimin secara umum. Haknya ada berapa yang sudah kita lewati barakallahu fiik? Di antaranya ada 6. Paham ya? 6 apa? Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu salam assalamualaikum. Mungkin zaman sekarang hampir semua masyarakat atau kampung-kampung itu kalau diucapan salam paham mereka, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaupun sapaan yang lain, mari Pak, enggak masalah juga. Monggo, enggak ada larangan. Paham ya?
Nah, tapi sapaan dengan salam ini sapaan kaum muslimin, ya kan? Nah, sebagaimana hadis yang sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan salam penghormatan, nah salam penghormatan kaum muslimin adalah assalamualaikum. Maka balaslah dengan yang lebih bagus atau yang semisalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Atau dikembalikan sebagaimana semula. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mafhum itu hak sama kaum muslimin secara umum. Nah, di antaranya adalah apa? Menyebarkan salam. Masih banyak lagi itu di antaranya. 10 yang terakhir, huququ khairil muslimin. Hak-hak selain kaum muslimin. Kita ini kan muslim. Ada orang kafir enggak? Ada orang kafir. Nah, mereka punya hak juga. Orang kafir ini punya hak. Haknya di antaranya barakallahu fi. Kalau dia tinggal di negara kaum muslimin dan mereka punya perjanjian keamanan oleh negara, kita enggak boleh menzalimi mereka. Enggak boleh kita gerebek rumahnya kemudian diobrak-abrik rumahnya karena kafir, enggak boleh. Hati-hati ya. Ada orang kafir buka toko, buka ruko. Akhirnya kita datangi, kita palak. Tahu palak ya? Malak. Apa istilahnya? Kita kompas atau apa istilahnya itu. Intinya minta uang lah. Karena alasan orang kafir itu salah juga. Paham ya? Nah, karena apa? Karena nanti dibahas ada orang kafir yang boleh diperangi, ada orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah, nggak boleh kita mendoliminya. Ada orang kafir yang memang ada perjanjian itu oleh pemerintah, perjanjian tinggal di negara tersebut dikasih keamanan, itu nggak boleh kita bertindak sewenang-wenang. Paham ya? Orang kafir memang bukan muslim dan tempatnya di neraka orang kafir memang. Cuman bukan berarti kita bertindak frontal seenak kita, ada rambu-rambunya. Paham ya? Itu nanti kita bahas insyaallah taala. Hadhiyal huququl lati nuridu an natanawal syai'an minha bil bahthi ala wajhil ikhtisar. Kata beliau, inilah hak-hak yang kami inginkan untuk apa? Untuk menampilkan sedikit dari pembahasan tersebut sesuai dengan sisi yang ikhtisar ringkas. Jadi beliau nanti akan sampaikan satu persatu secara ringkas 10 hak tadi. Nah, insyaallah kita akan baca rinciannya pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.